Besok pemirsa, Barreskrim Polri ini akan melakukan gelar perkara khusus dugaan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Gelar perkara ini seharusnya dilakukan Kamis pekan lalu, namun ditunda. Barreskrim Polri siap melakukan gelar perkara khusus dugaan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi pada Rabu 9 Juli 2025. Gelar perkara ini seharusnya dilakukan pekan lalu pada Kamis 3 Juli 2025. Salah satu pihak yang akan dihadirkan dalam gelar perkara khusus adalah pemerhati telematika Roy Suryo. Karena gelar perkara khusus, dan di situ yang menarik, saya insya Allah kalau tidak ada tolakan juga akan dihadirkan bersama dengan Mas Rismon itu selaku ahli. Sementara itu, dari pihak terlapor yang juga relawan garda depan Jokowi, Sylvester Matutina meyakini gelar perkara khusus hasilnya akan tetap sama terkait keaslian ijazah Jokowi. Saya bukan ahli nujum, tapi melihat Mas Roy mereka nggak punya bukti-bukti yang akurat, yang valid, gelar perkara khusus ini akan hasilnya kurang lebih sama. Kalau saya melihat ya sebagai tunggu aja, tunggu aja supaya tidak. Ya, bukan saya paranoia. Sebelumnya gelar perkara sempat ditunda karena tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA meminta penjadwalan ulang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut pihak TPUA meminta ada sejumlah nama yang dilibatkan. Karena alasan tersebut, Barreskrim Polri pun menunda gelar perkara khusus dan menjadwalkan ulang pada 9 Juli mendatang. Namun, hal ini dibantah pihak tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Wakil Ketua TPUA Rizal Fadilah menegaskan bahwa penundaan ini bukanlah permintaannya dan TPUA siap mengikuti gelar perkara khusus sesuai jadwal. Akhirnya menunda itu adalah penuh kewenangan dari Barreskrim. Jadi bukan kita yang minta penundaan, gitu ya. Ini perlu klarifikasi bahwa TPUA tidak minta penundaan, gitu ya. TPUA sudah siap untuk melaksanakan gelar perkara khusus tanggal 3 ini, gitu kan. Tapi karena ada jawaban penundaan, ya kita akan ikuti. Jadi desakan gelar perkara khusus datang dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA usai Barreskrim Polri menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi identik beberapa waktu lalu. TPUA selaku pelapor menolak pernyataan Barreskrim Polri karena dinilai tidak berimbang dan tidak transparan. Pemirsa, ketika gaduh belum juga reda di jagat wacana, isu ijazah palsu pun masih menjadi sorotan utama. Di tengah rakyat yang butuh kepastian tanpa prasangka, Barreskrim pun siap menggelar perkara. Lantas akankah gelar perkara ini dapat mengungkap fakta yang sesungguhnya? Atau sekedar menjadi panggung politik yang berulang-ulang skenarionya? Kita bahas lebih dalam bersama narasumber istimewa saya malam ini. Ada pelapor ijazah Jokowi Rismon Sianipar, kuasa hukum Joko Widodo Rifai Kusumanegara, serta Kabar Reskrim Polri periode 2008-2009 Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Saya sapa semuanya. Assalamualaikum Bapak-bapak sekalian, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktunya berbagi di Sindo Prime. Pak Rismon, berarti penasaran saya adalah akan ada bukti baru dalam bentuk fisik atau dari penjelasan ahli Pak di gelar perkara khusus nanti Pak? Iya, kami sudah, jika kami diberikan kesempatan ya, dan sebaiknya juga diberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan semua analisa kami yang diduga kemarin ya menghasut atau berita bohong atau mencemarkan nama baik. Ini kan kami diberikanlah kesempatan karena selama ini kan hanya sepihak ya tuduhan-tuduhan kepada kami. Jadi kami sudah menyiapkan segala macam presentasi maupun analisa-analisa, kajian-kajian kami yang berdasarkan ini ya Pak Rifai besok akan melihatnya begitu. Jadi kami juga berkeyakinan ya Pak Jokowi besok hadir dengan membawa ijazah aslinya. Dan UGM juga saya kira sangat berkepentingan untuk hadir untuk menerangkan dokumen-dokumen yang kemarin
disita oleh Bareskrim untuk menjelaskan keseluruhan proses akademik tersebut, terutama terkait dengan bantahan dari Pak Kasmujo, ya. Bantahan Pak Kasmujo bahwa beliau bukan pembimbing skripsi maupun bukan pembimbing akademik. Lalu siapa? Pertanyaannya kan seperti itu, Mas. Jadi kami semua sudah siap besok, ya. Sebaiknya Bareskrim juga menampilkan ahli-ahli independen juga. Ahli-ahli dari Pak Jokowi maupun ahli-ahli dari Bareskrim, dan kalau bisa kami meminta supaya itu ditayangkan secara terbuka kepada publik, begitu Mas. Wah, seru itu kalau ditayangkan secara terbuka, publik bisa melihatnya secara langsung begitu ya Pak Rismon ya. Ini begini, kan bagian dari edukasi publik juga. Yang kemarin-kemarin banyak ditanyakan adalah ahli yang didatangkan nanti dari pihak Anda ya dan teman-teman adalah ada Pak Roy Suryo juga di sana begitu. Apakah netralitasnya ini bisa dipertanyakan atau tetap saja bisa dijadikan ahli nanti? Iya, saya, Pak Roy dan Bu Tifa sudah siap. Jadi sains itu kan harusnya dapat direkonstruksi ulang oleh orang lain, dapat diulangi, repeatable, baru dicari kesimpulan-kesimpulan ilmiah yang konvergen. Jadi kalau sepihak kan kita sudah pernah membuktikan bagaimana Bareskrim bekerja pada saat Verdi Sambo dan kasus Jessica Wongso juga saya temukan ada manipulasi. Jadi saya pikir ya manipulasi ataupun rekayasa ataupun apapun itu yang negatif itu hanya ada di ruang gelap. Ketika dia ditempatkan, diuji secara terbuka dan semua evidence itu diletakkan di atas meja, kita amati bersama. Pak Rismon, silakan ya, Pak, dilanjutkan Pak. Kalau diamati bersama, dikaji bersama, apalagi memang kalau sudah ada dilakukan prosedur forensik, itu kan ada parameternya, ada parameter outputnya, dan itu kita pelajari bersama kalau itu keluaran dari software ataupun hardware tertentu. Jadi sebaiknya Pak Rifai juga ya berkenan ini kita lakukan secara terbuka. Kan sudah yakin sekali bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Ya kami juga punya keyakinan yang lain. Mari kita berargumentasi secara ilmiah, itu hal yang biasa, begitu Mas. Karena Pak Rismon, bukankah sudah disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhan Dani Raharjo Puro, katanya sudah ada uji forensik ijazah Jokowi asli, konferensi pers beberapa bulan yang lalu. Berarti itu dalam ruang gelapkah pembuktiannya? Itu kan kesimpulan akhirnya dikatakan asli atau otentik, Mas. Padahal uji-uji yang dilakukan sebelumnya ya dikatakan bahwa ijazah identik dengan 3 pembanding, tidak disebutkan pembanding. Makanya uji keotentikan itu tidak menjawab, uji keidentikan itu tidak menjawab keotentikan, keaslian. Nah, objek pembandingnya atau objek referensinya juga harus dipastikan bahwa itu juga otentik. Baru identik itu identik dengan yang asli. Nah, lembar pengesahan skripsi yang kami tanyakan juga tidak dikunci. Artinya apa? Usia kertas berapa sih? Tahun berapa itu? Usia tinta, jenis tinta juga tidak dikunci. Itu tahun 80-an. Kami ingin tahu itu sudah dilakukan forensik atau belum? Atau hanya sekedar diraba, dirasakan, ada cekungan, lalu disimpulkan secara prematur bahwa itu produk dari hand press atau letter press, disesuaikan dengan keterangan dari pemilik percetakan yang katanya perdana. Nah, ini kan keterangan dibandingkan dengan indera perasaan. Kami ingin besok bagaimana rekonstruksi hand press tersebut ya menghasilkan lembar pengesahan skripsi yang sangat cantik dan modern tahun 1985, begitu Mas. Berarti idealnya teman-teman dari pelapor adalah ini ijazahnya ada di sini, mari kita periksa di sini secara jelas, detail dengan fisiknya ada, begitukah? Iya Mas, jadi uji forensik terkait ijazah maupun skripsi itu kan harus di put on the table besok. Apa parameter-parameternya, apa prosedurnya, siap nggak kalau memang itu hasilnya tidak dimanipulasi, direkayasa. Biasa itu Mas dalam ilmiah, ya kita mengajukan misalnya bisa diuji di lab BRIN di Serpong sana. Itu mereka juga punya expertise yang jauh lebih advance. Masalah-masalah usia kertas, jenis tinta, usia tinta itu masalah sepele bagi mereka di sana. Ini sebenarnya selesai dalam seminggu. Selesai dalam seminggu saja. Baik, Pak Rifai, saya minta tanggapannya Pak Rifai, silakan Pak.
Ya, pertama, gelar perkara khusus itu tidak seperti yang digambarkan oleh Pak Rismon ya, yang tadi dijelaskan. Gelar perkara khusus itu aturan mainnya sudah ada di Perkapolri ya. Nah, di mana itu bukan seolah-olah seperti membuka laboratorium di tempat semua menyaksikan ya. Yang paling tidak mungkin besok ini pihak puslapor akan menjelaskan mengapa ini disimpulkan menjadi identik. Ini juga saya nggak tahu ya, tapi lebih kurang mungkin besok seperti itu. Akan dihadirkan orang puslapor, akan dijelaskan seperti apa prosesnya dan kenapa hasilnya seperti ini, gitu ya. Itu mungkin satu. Lalu kedua, masing-masing pihak bisa memberikan pendapatnya. Kami juga sudah mempersiapkan presentasi untuk besok ya. Kami sudah siapkan paparan, beberapa menit kami akan sampaikan itu di dalam gelar perkara besok. Nah, lalu terkait dengan kembali lagi yang disampaikan Pak Roy, Pak Rismon, kembali lagi adalah ini sesuatu yang analog ya, sesuatu yang analog tentunya diuji secara analog. Jadi bukan tidak personal saya dengan Pak Roy dengan Pak Rismon, tapi karena mereka ini ahli digital, maka tidak pada tempatnya untuk mengomentari sesuatu yang analog ya. Kami lebih menghargai kalau misalnya yang bicara itu orang-orang yang menguasai ilmu forensik konvensional ya. Tapi kalau digital ini kan sesuatu yang lain. Tadi ada 2 kasus yang disebut Jessica dan satu lagi itu jelas kalau itu digital ya. Itu kan persoalan CCTV, yang Vina persoalan handphone itu boleh ahli-ahli digital. Tapi kalau untuk ini memang lebih kepada analog. Lalu kenapa ini disimpulkan penyelidikan ini dihentikan, nanti akan dijelaskan. Nah, semacam juga istilah ya, otentik dan identik. Kalau dalam ilmu forensik konvensional, identik dan tidak identik sesuatu yang lumrah. Bahkan istilah ini berpuluh-puluh tahun digunakan. Pak Susno tahu sendiri gitu ya. Nggak ada istilah otentik dalam lapor forensik gitu ya. Jadi kembali lagi inilah yang membedakan kalau radio ini AM sampai FM gitu ya. Pak Rismon mengkaji dari digital, sementara objek ini sesuatu yang analog. Prosedur, cara, metode, termasuk hasilnya pun tentunya berbeda dengan apa yang dipahami oleh Pak Roy dan Pak Rismon. Jadi lebih kurang itu tanggapan kami, dan menurut kami besok itu lebih kepada masing-masing pihak memberikan pendapatnya. Mungkin juga saya nggak tahu apakah puslapor diundang ya untuk menjelaskan. Saya pikir boleh juga untuk menjelaskan ya, biar pelapor pun paham lebih kurang gitu ya. Mungkin memberikan pendapat silakan ya, tapi kan tidak mungkin juga jadi forum debat kusir di situ. Nah, bahwa nanti mereka menyimpulkan dari hasil gelar itu. Jadi tidak seperti kita rame-rame menguji kertas segala macam. Saya pikir kita bukan buat laboratorium tandingan kan gitu. Itu lebih kurang kalau dari saya pendapat. Jadi pakar yang dihadirkan harus yang mengerti soal analog, bukan digital. Pak Ya, kembali lagi kita kan tahu bahwa ijazah itu di Indonesia, di seluruh universitas tidak pernah ada ijazah yang diterbitkan secara e-certificate. Semuanya analog, berbentuk kertas, karton seperti itu ya. Itu kan benda analog gitu ya, yang bisa diuji secara analog bukan secara digital. Saya kasih contoh misalnya gini deh, untuk mudahnya ya, ilustrasi sederhana. Kita mau lihat mobil bekas apakah pernah nabrak atau tidak. Yang kita lihat adalah mobilnya langsung, fisiknya langsung. Ya, bukan berarti mobilnya kita foto lalu dikaji dari foto. Ya, jadi ahli digital pun harus tahu di mana spek pekerjaannya, jangan lari-lari ke tempat lain. Ya, nanti besok saya kasih jobnya kanker otak pun seolah-olah bisa dikaji oleh teman-teman digital forensik gitu ya. Karena forensik macam-macam, ada forensik konvensional, ada kedokteran forensik, ada psikologi forensik ya, macam-macam. Ada juga digital forensik, jadi macam-macam sekali speknya gitu. Baik, Pak Rismon, mungkin sebelum ke Pak Susno, bagaimana tanggapannya? Harus yang ahli analog, Pak Rismon, bukan yang digital. Wah, itu salah besar ya kalau itu. Bagaimana kalau misalnya saya kasih contoh, misalnya kasus biometrik. Apakah mata itu nggak difoto dulu, di-scan dulu, bentuk hidung, bentuk wajah, misalnya mengenali wajah, itu kan nggak perlu kepalanya dilepas dulu, gitu loh. Dengan pola ya, pola yang telah di-scan, difoto, itu kita bisa mempelajari pola dan mencocokkan, gitu. Sama seperti MRI. Untuk mengetahui kanker di dalam kepala ataupun dalam tubuh, itu kan nggak perlu dibedah dulu. Dibedah dulu nggak perlu, kepalanya dibedah dulu atau badannya dibedah dulu. Itu dengan hasil digital tersebut bisa diidentifikasi kanker atau sel-sel yang yang berbahaya lainnya. Jadi itulah ilmu forensik digital sudah jauh, Pak. Ya, jauh berkembang dalam
pengertian konvensional itu sudah jauh sekali. Contoh kasar ya tadi itu biometrik itu digital ya, yang analog telinga di foto, bukan telinga yang diambil, di foto, mata juga begitu. Biometrik itu MRI dan lainnya, CT scan dan lainnya sekarang sudah digital tanpa harus kita memegang atau memiliki atau menjamah atau mengambil benda tersebut. Begitu, Mas. Baik, Pak Susno, sebenarnya dalam gelar perkara khusus besok ini, Pak Susno, apakah boleh barang bukti itu dihadirkan dan diperiksa bersama-sama atau sebenarnya seperti apa sih SOP-nya? Baik, gelar perkara itu tidak ada terlalu berbeda antara yang khusus dengan tidak khusus ya. Ini khusus ini karena spesial ya. Kalau nasi goreng itu telurnya 2 gitu. Kenapa spesial ya? Karena kan ini menyangkut presiden, mantan. Nah, kemudian sehingga yang hadir dari Bareskrim pun mungkin para senior, kemudian pihak-pihak yang saling laporkan. Nah, terus kita tidak perlu terlalu terikat gitu atau terfokus kepada bahwa besok itu seolah-olah akan mengkaji masalah laboratorium. Ya. Memang persoalannya adalah ijazah palsu sehingga menimbulkan kasus pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu. Dan dari situ juga terlapor juga menjadi mencemarkan nama baik karena dituduh ijazah palsu padahal menurut yang punya katanya tidak. Objeknya yaitu, tetapi besok itu bukan berarti bahwa peralatan laboratorium dibawa ke situ atau barangnya di situ kemudian nanti diuji laboratorium, bukan itu. Salah satunya ya mungkin orang lapor diundang gitu, gimana menceritakan sampai kesimpulan pada identik. Kemudian apa yang dimaksud dengan identik, kemudian ijazah siapa saja sebagai pembandingnya, itu mungkin salah satu daripada materi. Tetapi karena ini masih tahap penyelidikan, maka para penyelidik nanti akan memaparkan di depan para terlapor dan pelapor. Hasil penyelidikan kami yang sudah kami dapat adalah informasi ya, masih sifatnya bukan keterangan saksi ya. Informasi dari calon-calon saksi begini. Informasi dari lembaga yang mengeluarkan sertifikat tuh begini. Informasi dari pihak mana begini. Kemudian nanti dimintai tanggapan daripada masing-masing pelapor maupun terlapor. Setelah dimintai tanggapan, mungkin masihkah ada informasi lain yang perlu ditambahkan di sini, yang perlu didalami oleh penyelidik, yang nantinya kalau cukup memenuhi standar hukum, informasi-informasi tersebut bisa ditingkatkan menjadi alat bukti sesuai pasal 184 KUHP. Kalau semua informasi tidak bisa ditingkatkan menjadi alat bukti, maka alat buktinya kurang sehingga penyelidikan tidak bisa ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, bukan dihentikan. Karena hukum kita sebenarnya tidak mengenal penghentian penyelidikan ya. Tetapi penyelidikan tidak bisa ditingkatkan menjadi penyidikan. Maaf saya potong. Demikian sebaliknya. Maaf saya potong. Apakah boleh proses-proses itu disiarkan secara langsung kepada publik dan publik mengetahui secara detail apa yang dilakukan dalam proses gelar perkara khusus? Itu terserah daripada penyelidik ya, karena ini kan sifatnya masih tertutup ya. Penyelidikan itu tertutup. Tetapi karena kita juga punya undang-undang yang untuk pengetahuan publik itu ya. Nah, kalau memang itu tidak mengganggu jalannya penyelidikan dan penyidikan kelak, maka terserah penyidik yang menilainya. Tetapi kalau itu dianggap akan mengganggu, menghilangkan calon-calon alat bukti atau mempersulit jalannya pemeriksaan, mungkin tidak disiarkan kepada publik. Ya, itu penyelidik lah yang menilai. Soal ahli tadi Pak Susno yang juga ditanya, yang dibahas bersama Pak Rifai dan Pak Rismon, apakah ahli dari digital ini tidak bisa menganalisa mengenai ijazah ini, harus yang analog karena ini kan bentuknya fisik secara langsung, bukan ijazah begitu? Serba kemungkinan ada, tetapi yang paling berhak menjawab itu adalah pakarnya, yaitu pakar daripada laborat.
Kami juga di Akabri diajari tentang lapor, tetapi tidak berwenang untuk memberikan statement karena keahlian kami belum sampai pada tahap guru, tahap sang guru, baru tahap ujian untuk melengkapi semester aja. Berarti jadi begini. Memang dokumen kita bedakan, ada dokumen ada yang digital, ada yang analog, gitu kan. Apakah pada sesuatu yang tertulis digital ada analognya apa tidak? Apakah yang tertulis pada analog ada digitalnya apa tidak? Itu nanti pakar laborat yang menjawab. Berikutnya Pak Susno, dengan adanya gelar perkara khusus ini Pak, berarti apakah dengan bukti atau ahli yang disampaikan Pak Rismon tadi sampaikan, ada potensi ini bisa menguatkan pihak pelapor dan ijazah tersebut akan bisa dibuka kembali dugaan palsunya? Kita berharap demikian ya, karena semuanya kan harus diberi kesempatan yang sama. Untuk di markas besar, karena terlapornya Pak Jokowi, maka Pak Jokowi diberi kesempatan yang besar untuk menolak apa yang dilaporkan dengan mengajukan alat-alat bukti bahwa ijazahnya asli gitu. Demikian juga pihak pelapor diberi kesempatan yang sama untuk mengumpulkan, memberikan informasi-informasi yang kelak akan ditingkatkan menjadi alat bukti ya, bahwa sangkaannya atau dugaannya benar ijazah itu palsu. Misalnya, bagaimana kalau terbukti ijazah itu analog, terbukti bahwa itu adalah sama, identik dan diakui oleh yang mengeluarkan asli dan sebagainya. Nah, si pelapor kan mengatakan dia kan punya alat bukti lagi, punya informasi lagi bahwa misalnya ya, ini misal ya, jangan dianggap saya katakan benar ya. Misalnya bahwa Pak Jokowi tidak kuliah. Kemudian Pak Jokowi tidak punya nilai, Pak Jokowi tidak KKN. Ini misal nih Pak Rifai ya, misal ya Pak Rifai. Nah, tetapi itu tidak bisa hanya dengan omongan, harus dibuktikan. Dan pihak Pak Jokowi tentunya tidak berdiam diri. Bukti bukti Pak Jokowi kuliah ini ada. Koran tahun sekian ada. Kemudian bukti dia kuliah, dia sekolah ada. Bukti ujian ada, bukti KKN ada, bukti skripsi ada. Nah, pihaknya Pak Rismon tentunya KKN sudah kami cek di lapangan, kemudian skripsi sudah kami cek di lapangan, ternyata beda dengan skripsi yang lain, pembimbingnya sama dengan yang ngesahkan, dekannya beda. Nah, bagaimana itu? Nah, itulah yang nanti diperdebatkan. Nantinya penyidik mengambil kesimpulan, setelah mengambil kesimpulan koordinasi dengan penuntut umum, bisa dinaikkan ke sidang apa tidak. Nah, ini masih agak panjang ceritanya. Baik, Pak Rismon, berarti itu yang disampaikan Pak Susno tadi, akan ada pembuktian dari skripsinya di mana, kepastiannya seperti apa, ketika dicari tahu ini kebenarannya seperti apa, itu sudah disiapkan dari pihak pelapor? Iya Mas, jadi terima kasih Pak Susno. Jadi kami sudah siap dengan segala macam argumentasi dan pembuktian ilmiah kami gitu. Jadi untuk memberikan juga masukan kepada Bareskrim, terutama kan yang tesis kami atau hipotesis kami adalah lembar pengesahan skripsi yang sangat modern itu. Dan ketika kami ingin bandingkan ke skripsi-skripsi tahun 1985 sampai awal 1990-an, di mana teknologi itu baru ada mulai tahun 1992, di mana dirilisnya Windows 31 dengan teknologi inkjet atau laserjet, maka kami ingin memeriksa di UGM ratusan skripsi semacam itu seharusnya, tetapi kami tidak bisa mengaksesnya padahal itu public domain dan katanya sedang diamankan pihak dekanat UGM atau pihak rektorat. Nah, ini jadi pencarian kebenaran, untuk pembuktian kebenaran itu kami mengalami banyak rintangan gitu, bahwa ya kami ingin membuktikan bahwa tidak ada teknologi percetakan seperti itu saat itu, terutama lembar pengesahan skripsi yang ada logo watermark logo kuning UGM itu sangat langka zaman itu, karena ketika kami bandingkan dengan universitas lain yang setara dengan UGM di Universitas Islam Indonesia, bahkan tahun 98 juga 88 ya, 3 tahun setelah Pak Jokowi, lembar pengesahan itu masih polos dan jenis kertasnya seperti kasar sekali, berbeda jauh dengan apa yang ada di lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo. Dan terkait dengan proses akademik, bahwa skripsi tidak bisa dikatakan produk ilmiah
ya produk akademik ketika tidak ada lembar pengesahan terkait dengan dosen penguji, dan itu sudah kami pastikan. Kami tanya ke tanggal 15 April 2025 bertemu dengan wakil rektor dan 3 orang wakil rektor saat itu, tidak ada lembar pengesahan dosen di situ, kapan dan siapa dosen tersebut, dosen penguji tersebut. Padahal dalam sebuah skripsi, ya, dosen penguji lah yang paling bertanggung jawab terhadap isi, bukan dosen pembimbing. Itu kode etiknya. Jadi kalau tidak ada dosen pengujinya, berarti itu produk ilmiahnya tidak sah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Maaf, Mas. saya potong. Pak Rismon, berarti akan ada juga informasi dari Pak Kasmujo terbaru yang saya sempat lihat vlog Anda itu dibawa nanti ke gelar perkara khusus keterangannya? Iya, Mas, termasuk itu. Untuk dijawab, makanya kami menginginkan bahwa UGM juga seharusnya hadir, karena UGM seharusnya sangat berkepentingan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di publik, apalagi terkait dengan sanggahan dari Pak Kasmujo yang saya kira terkonfirmasi juga dengan wartawan dari stasiun TV lain yang mendatangi Pak Kasmujo dan mendapatkan jawaban yang hampir sama, tidak ada kontraproduktif dengan jawaban Pak Kasmujo ketika saya temui, gitu, Mas. Bukan dosen pembimbing skripsi katanya ya, kalau tidak salah ya? Bukan dosen pembimbing skripsi dan bukan dosen pembimbing akademik. Baik, Pak Rifai, bagaimana Pak? Menurut Anda, ini banyak bukti-bukti yang sepertinya akan dibawa teman-teman pelapor, Pak Rifai. Ya, kembali lagi. Sebenarnya persoalannya itu apa? Ini kan teman-teman yang justru lari dari objek, ya. Yang kita persoalkan di sini adalah soal kepalsuan ijazah. Ya, soal kepalsuan ijazah ini sudah diuji secara lab. Nah, sekarang lari ke skripsi. Skripsi pun juga yang persoalkan lembar pengesahan, gitu ya. Sebenarnya itu sudah bisa dijawab. Ya, lembar pengesahan itu dicetak di perdana, ya. Tapi kan teman-teman masih ngotot, oh itu harus di print. Padahal nyatanya dicetak di perdana. Nanti biar pembuktian lah yang akan menjawab itu, gitu ya. Nah, kembali lagi, inilah yang saya kadang melihat teman-teman ini subjektif adalah pada saat menggali keterangan itu justru hanya mencari sesuatu yang menyudutkan, tidak secara objektif memaparkan apa adanya. Contoh, waktu Pak Rismon datang ke desa KKN, padahal masyarakat sudah menjelaskan bahwa benar di tahun 80-an ada masyarakat mahasiswa UNS maupun UGM yang melakukan KKN. Tapi kan itu tidak diangkat oleh Pak Rismon. Yang diangkat adalah tidak adanya surat di kecamatan atas permohonan KKN yang notabene 40 tahun yang lalu. Secara logika mana mungkin surat 40 tahun yang lalu masih disimpan camat atas permohonan KKN. Itu yang diangkat-angkat, gitu loh ya. Sementara pengakuan masyarakat di tahun 80-an ada mahasiswa UNS dan UGM yang melakukan KKN, itu tidak diangkat. Dan di sini yang saya melihat kadang teman-teman pada saat melakukan penggalian itu sudah subjektif, ya. KKN-nya di sana benar, tapi suratnya tidak ada. Tapi kan udah 40 tahun yang lalu, malah yang ditanya suratnya, gitu ya Pak Rifai? Betul, yang diangkat, oh saya sudah ke kecamatan, ternyata tidak ada suratnya. Loh, saya pikir mana mungkin camat menyimpan permohonan KKN 40 tahun yang lalu, kan begitu. Surat permohonan saya pikir kan terlalu berlebihan juga, ya. Apalagi undang-undang dokumen perusahaan, dokumen itu kan cukup 20 tahun menyimpan, bahkan sekarang 10 tahun, semua bisa dirubah menjadi digital, gitu ya. Nah, kayak begitu-begitu kan saya melihat juga pendalaman yang dilakukan oleh rekan-rekan kami hargai, ya, kami hargai. Tapi harusnya objektif, semua diangkat, ya, tidak subjektif, ya. Apalagi beberapa teman-teman ini juga dalam kita sudah ikuti di media, ya, selama ini juga cenderung tendensius terhadap Pak Jokowi, ya, ingin mengasingkan lah, ya, ingin jadi sudah lebih kepada penelitian subjektif. Jadi bagaimana mungkin penelitiannya itu kita hargai sebagai sesuatu upaya yang bersifat objektif. Kalau jadi lebih kurang itu sebenarnya. Kalau soal cetakan dan juga teknologi print untuk ijazahnya sendiri yang harusnya itu 92 itu baru bisa keluar, itu gimana jawabannya? Ya sudah terjawab. Nanti Baris-Krim akan menjelaskan kok itu mereka sudah meneliti, itu dicetak di perdana, ya. Memang teknologi huruf itu sudah ada dipercetakan di tahun itu, gitu ya. Memang kalau di dunia IT itu baru dimulai di tahun 90-an, tapi di dunia percetakan bahkan dari tahun 60-an sudah ada, gitu loh. Jadi kembali lagi, karena informasi-informasi ini kan tidak berimbang, tidak objektif lah, ya. Nah, nanti di Baris-Krim itu semua akan dijelaskan. Dan sama-sama kita mendengarkan lah. Dengan catatan memang niat kita adalah mencari kebenaran, bukan terus mencari sesuatu yang untuk membuat masalah semakin kusut, kan begitu. Pak Rismon kurang subjektif katanya Pak Rismon. Terlalu subjektif.
Iya, kan seperti saya bilang, sains itu repeatable. Makanya harus ada ahli-ahli yang saling berargumentasi secara ilmiah begitu. Jadi subjektivitas yang dinilai oleh Pak Rifai ya ayo dipertentangkan dengan ahli dari Pak Rifai ya. Jadi padahal banyak juga yang lain-lain yang paling mendasar itu tidak bisa juga dijawab oleh pihak Pak Jokowi. Terdaftarnya mulai awal tingkat studi SM, sarjana muda, tahun akademi 80, 81, tahun berikutnya juga tahun 80, 81, 82 juga terdaftar sebagai sarjana muda, belum lagi nilai-nilai mata kuliah dasar umum, MKDU, matematika, fisika, dan statistik itu nilai D, bagaimana bisa lulus. Dan kaitannya bantahan Pak Kasmujo ini kan semua nggak bisa dijawab. Padahal mana subjektivitas kami? Itu kan bukti yang ditampilkan oleh Dirtipidum secara digital, dimonitor di belakangnya, dan itu tidak bisa dijawab sampai saat ini. Gitu apa? Bagaimana Pak Jokowi menyelesaikan proses kesarjanaannya yang awalnya terdaftar sebagai sarjana muda, bukan sarjana, padahal di situ ada formnya. Ya, tersedia di situ 4 opsi: diploma, sarjana muda, sarjana, dan profesi. Tetapi yang dilingkari adalah sarjana muda. Gitu loh. Itu tidak dijawab sampai sekarang. Begitu, kalau Mas. yang soal KKN tadi gimana Pak Rismon? Ya, kalau soal KKN kan kami menanyakan kepada Ibu Kepala Desa. Katanya memang tahun 1985-an ada seorang mahasiswa ya yang berkacamata minta diantarkan naik Vespa untuk membeli gitar listrik. Dan dia menurut penuturan yang lain juga mengatakan itulah Pak Jokowi. Tetapi yang dikatakan itu tahun 1983 bukan 1985 gitu. Ketika kami tanya Bu Kepala Desa, tetapi setelah dikoreksi ya oleh Pak Jokowi sendiri ya, diumumkan oleh Pak Dirtipidum 1983 KKN Pak Jokowi, tetapi dikoreksi sendiri Pak Jokowi menjadi 1985 awal gitu loh. Jadi berubah ya inkonsistensi ini kan yang menciptakan siapa? Pak Rifai jawab sendiri, itu bukan subjektivitas kami, itu terpampang di depan publik inkonsistensi tersebut. Baik. Jadi jangan menuduh kami, ini kan fakta-fakta yang publik juga tahu. Terima kasih Mas. Gitu. Pak Rismon, Pak Rifai, Pak Susno, ini makin seru perbincangan, tapi kita akan lanjutkan setelah kita simak dulu pernyataan Wakapolri 2013-2014 Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno yang mengusulkan restoratif justice untuk menuntaskan polemik ijazah Jokowi. Restoratif justice ya, kalau nggak salah peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 ya. Iya, di awal-awal itulah. Iya, jadi ya sebaiknya kan Pak Listio ini kan Kapolri kan dulu ajudan Pak Jokowi. Iya, kan? Betul. Supaya situasi tidak berkembang kemana-mana, ya beritahu saja Pak Jokowi, Pak, kita ketemu semuanya di situ ya, antara Pak Jokowi ya, kemudian damping ada Pak Pratikno, di sini mungkin ada pengacaranya, silakan. Kemudian ada si Roy Suryo, ada Dr. Tifa, ada si Rismon di situ, dan satu lagi Rizal Fadilah itu ya. Iya, Fadilah. Ketemuin ngobrol aja, jelaskan. Jadi daripada debat yang kemana-mana nggak jelas kan, duduk baik konferensi meja bundar situ, sampaikan aja. Kalau pun toh nanti ada kesalahan apa sampaikan aja. Mungkin dari Universitas Gadjah Mada juga dihadirkan situ kan. Dulu ide restoratif justice kan yang menyampaikan kan kalau nggak salah Pak Listio sebelum pada saat dilantik jadi Kapolri. Nah ini mungkin pekerjaan satu yang menyangkut mantan kepala negara di sini dipraktekkan saja sama Pak Listio Sigit sih. Wah, ini menarik ya Pak. Iya. Kalau itu bisa digelar betul, artinya polemik itu mungkin bisa jadi berhenti loh Pak. Ya saya rasa itu yang terbaik daripada berkembang sampai ke saling melapor kemana-mana. Betul. Seperti itu. Kita lanjutkan dialog kita. Pak Susno, usulan Pak Ugroseno tadi juga menarik untuk diulas karena dengan mengumpulkan ada Pak Jokowi di sana, ada pihak dari pelapor juga di sana, kemudian berkumpul di sana, mungkin akan menyelesaikan polemik yang berkepanjangan ini. Apakah restoratif justice lebih baik dilakukan sekarang, Pak Susno? Itu usulan bisa-bisa saja ya, tapi apakah usulan itu tidak berekor gitu kan? Tidak berekor? Iya, akan berekor juga. Karena apa? Restoratif justice itu kan duduk bersama, kemudian mengakui apa yang
sangkakan, kemudian saling memaafkan gitu kan. Sini mengakui bahwa itu ya ada ketidakberesan, di sini mengakui ketidakberesan, tapi daripada itu diperpanjang akan memperkeruh suasana. Nah, jadi artinya bukan berarti bahwa apa yang disangkakan atau apa yang diduga dilakukan tidak dilakukan gitu kan. Nah, ini nanti akan jadi polemik di luar, mungkin antar mereka nggak jadi polemik. Dinilai dari bagusnya ya bagus, antar mereka, antar pelapor dan terlapor, kan ini kan masing-masing jadi pelapor dan terlapor kan, itu selesai. Tetapi menjadi perdebatan di kalangan publik. Oh, tiba begitu, nah bahasa Jawanya, oh iya nggak taunya bener ya bahwa itu nggak beres. Oh, nggak taunya bener ya bahwa yang itu mencemarkan nama baik. Jadi kan debat lagi gitu. Karena ya, tapi apapun penyelesaiannya kita hargailah, bagus gitu ya. Baik. Tapi bukan berarti langsung tuntas 100% ya, tidak. Baik. Pak Rismon, kalau menurut Anda bagaimana? Apakah restoratif justice itu juga lebih baik diupayakan oleh teman-teman pelapor dan terlapor untuk bisa diterima? Pak Rismon, izin audionya Pak. Ke mute mungkin. Ya, silakan Pak Rismon. Ya, kami kan berargumentasi secara ilmiah tanpa tendensi menghasut maupun menghina maupun ataupun menyebarkan kebencian. Jadi murni tadi itu fakta-fakta, bahkan ditambah oleh fakta-fakta yang ditampilkan oleh Dirtipidum tersebut yang belum ada penjelasan yang masuk akal secara akademik bagi kami, Mas. Baru kita setelah itu bicara yang lain-lain. Ini kan kami masih tidak puas dengan kuriositas, rasa ingin tahu sebagai seorang peneliti gitu loh, Mas. Rasa ingin tahu ini itu yang mencekam, membuat nggak tidur gitu loh, Mas. Berarti sebenarnya apabila ini ingin cepat diselesaikan, ya pertemukan saja teman-teman pelapor ini dengan Pak Jokowi dan beserta dengan ijazahnya, begitu Pak Rismon? Ya, berdasarkan kajian ilmiah antar dua pihak ini, Mas. Jadi bisa memberikan kesimpulan yang konvergen gitu, bahwa confirm bahwa ini asli, bahwa ini palsu. Itu saja, Mas. Karena kan kita berbicara dalam konteks presiden yang 2 periode 10 tahun memimpin kita, bukan orang sembarangan sih. Artinya ini, kalaupun ini terjadi yang negatif sesuai dengan tuduhan kami, maka ini kan bisa dijadikan rujukan untuk perbaikan kerja-kerja KPU maupun KPUD di daerah, begitu, Mas, menurut kami. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran publik juga untuk institusi-institusi negara yang kami harapkan bekerja lebih seksama dan lebih detail lagi, begitu, Mas. Kalau begitu saya tanya ke Pak Rifai, ini mengenai usulan Pak Ugrosono tadi mengenai restoratif justice tadi, Pak Rifai. Setelah Dirtipidum Bareskrim juga sudah menjelaskan bahwa ini identik ijazahnya, tapi kalau dapat tawaran seperti itu kira-kira layak tidak sih untuk pihak Pak Joko Widodo untuk menerimanya restoratif justice tadi? Ya, pada intinya sih kami sebagai advokat itu memang memiliki kode etik untuk juga tidak boleh menghalangi upaya perdamaian ya. Tapi itu sebuah hak kembali kepada klien ya. Nah, di satu sisi kalau sampai hari ini Pak Jokowi justru ingin mengupayakan keadilan buat dirinya, karena beliau sendiri meyakini ini asli ya. Bahkan beliau sendiri sampai turun melaporkan, ini pertaruhan juga buat beliau gitu, tidak main-main gitu ya. Artinya dia menggunakan ini sebagai waktunya untuk membuktikan kebenaran. Dia gunakan upaya hukum gitu ya, dan dia meyakini betul karena dia yang berkuliah, dia yang menerima ijazah gitu ya. Sehingga dia menggunakan upaya hukum ini tidak lain untuk agar terang menerang persoalan ini. Kedua, untuk memulihkan nama baik, karena bagaimanapun nama beliau ini kan sudah tercemar. Sosial media ini bisa diakses banyak negara loh, bukan hanya sebatas Indonesia ya. Ini soal martabat juga itu ya. Nah, terus di sisi lain juga beliau meminta juga agar selama ini orang-orang yang melempar isu-isu fitnah juga harus mempertanggungjawabkan gitu ya. Jadi kembali lagi sebenarnya yang dicapai itu ya, dalam arti tidak ada keraguan dari Pak Jokowi ya. Sekarang juga ada isu baru lagi, Pak Betor segala macam, nggak ada kegentaran dari beliau ya. Bahkan beliau juga ingin kita kejar kebenarannya seperti apa kan begitu. Karena kembali lagi ini kan antara penegakan hukum sama isu politis ini kan tipis-tipis saja gitu ya. Nah, justru beliau ingin menguji ini secara penuh gitu ya. Tapi kembali lagi saya
sebagai advokat kalau memang ada arahan untuk itu, kenapa tidak? Sekalipun kalau hari ini Pak Jokowi masih tegak lurus dengan tujuannya ingin mengungkapkan kebenaran yang diyakininya selama ini. Baik, banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan, saya ingin ngobrol panjang tapi sayang waktu kita terbatas ini. Terima kasih banyak Pak Susno, Pak Rifai, Pak Rismon. Izin besok ketika gelar perkara khusus kita bisa dialog lagi ya Bapak-bapak sekalian. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum. Sama-sama, selamat malam semuanya. Terima kasih. Pak Rismon, Pak Rifai.